Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya yang ada di rumah? Baik, semoga kita semua dalam keadaan yang selalu sehat. Dan juga jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Tetap menggunakan masker apabila keluar rumah. Dan sebisa mungkin kalau tidak ada kepentingan yang sangat penting atau genting sekali, jangan keluar rumah. Tetap di rumah saja. Baik anak-anak, masih ingat video yang kemarin kalian tonton? Sudah ditonton atau belum? Video yang berisikan materi dan kontrak belajar yang Ibu sampaikan dalam pembelajaran Bahasa Indonesia di kelas 11 bersama Ibu nanti. Harapan saya kalian masih sangat ingat sekali ya apa saja yang saya sampaikan, dan kira-kira di bab pertama ini kita akan belajar tentang apa. Saya harap kalian masih ingat ya. Baik anak-anak, sudah siap belajarnya? Silahkan kalian mengeluarkan buku tulis untuk mencatat dan menggarisbawahi hal-hal penting yang nantinya dari hal-hal penting itu harapannya kalian bisa pelajari lagi secara pribadi. Kalaupun nanti memang ada yang perlu ditanyakan, silahkan ditanyakan ya. Sebelum kita memulai, sebelum saya menyampaikan dan menjelaskan materi pembelajaran pada pagi hari ini. Baik anak-anak, sudah siap ya? Sudah disiapkan ya bukunya, alat tulisnya? Kalian menyimak terlebih dahulu gambar-gambar yang saya sampaikan, yang saya sudah sajikan ya. Silakan disimak baik-baik gambar-gambar berikut. Nah, sudah dilihat gambar-gambarnya? Kira-kira tadi ada gambar apa saja? Ada gambar mendaki gunung, betul? Ada gambar membuat pisang goreng. Kemudian ada gambar memasak nasi, menanak nasi, maaf ya, tadi salah tulis ya, menanak nasi ya. Kemudian ada gambar apa lagi? Mematikan komputer, ya baik. Kira-kira dari gambar-gambar tersebut, apa sih yang terbesit di pikiran kalian? Kira-kira apa sih yang terbesit di pikiran kalian? Kemudian apa sih kaitannya nanti dengan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini? Saya ingin kalian lebih berpikir kritis terlebih dahulu. Saya ingin kalian mengulik pemikiran kalian. Saya ingin kalian menganalisis gambar yang kalian lihat dari yang sudah Ibu sajikan tadi. Kira-kira apa sih maksudnya Bu Sarah kok menyajikan gambar seperti itu? Coba kalian bayangkan, apabila ketika kita memiliki tujuan, kita ingin mencoba suatu hal, tapi kita tidak tahu caranya bagaimana, langkah-langkahnya seperti apa. Kira-kira kita akan berhasil tidak? Tidak. Misal, kalian ingin melaksanakan ujian. Lah kalian punya keinginan supaya nilai kalian itu memuaskan, bagus. Misalnya 95. Kira-kira langkah dan cara yang kalian tempuh seperti apa? Pasti belajar dong, betul? Belajar, kemudian membuka buku, menggarisbawahi hal-hal penting, mencatat pokok-pokok yang penting. Betul tidak? Betul, itu berarti cara atau langkah yang ditempuh. Bayangkan, kalau misalnya kita memiliki tujuan, kita ingin melakukan sesuatu, tetapi kita tidak tahu caranya bagaimana, langkahnya bagaimana. Kira-kira apa yang tergambar? Apa yang sudah terlihat? Otomatis kita akan gagal, betul? Betul. Nah,
Jadi kira-kira apa sih? Materi apa sih yang akan kita pelajari? Jadi betul sekali, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang teks prosedur. Nah, kalau begitu, kira-kira teks prosedur itu apa sih? Tadi di awal sudah dibahas sedikit bahwa dari pertanyaan filosofis yang saya sampaikan kepada kalian, di situ ada cara, betul. Kemudian ada langkah. Kira-kira apakah teks prosedur materi pada pagi hari ini, pada kesempatan kali ini, hanya terbatas pada cara dan langkah saja pengertiannya? Ada tidak pengertian lain atau salah satu indikasi-indikasi lain yang bisa menjadi indikator dari prosedur itu sendiri? Saya yakin semuanya dari kalian itu paham artinya prosedur, mungkin dengan definisi yang berbeda-beda, meskipun esensinya sama, begitu ya. Prosedur ada yang mengatakan sebagai cara, ada yang mengatakan lagi sebagai langkah, ada lagi yang mengatakan sebagai tips, kemudian tutorial, resep, kiat. Nah, apapun itu namanya, terserah. Yang terpenting kalian tahu esensi dari prosedur sendiri, bahwa prosedur itu ada langkah yang dilakukan secara berurutan, begitu ya. Nah, jadi bebas, terserah kalian. Saya kan tidak pernah memaksa kalian untuk mendefinisikan suatu materi walaupun itu berbeda dengan saya. Yang terpenting kalian tahu esensinya, kalian tahu konsep dasarnya dari prosedur itu sendiri. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang teks prosedur. Dari gambar-gambar yang kalian tadi lihat di awal, sudah saya beritahu kepada kalian. Saya yakin sebenarnya kalian sudah sampai ke situ, tetapi mungkin ada yang belum menyadari bahwa pemikiran kalian yang terbesit itu benar arahnya ke situ. Nah, pernah membuat mie goreng? Pernah membuat mie instan di rumah? Ya, pasti pernah dong. Apakah mie goreng dan mie instan, apakah mie instan itu dibuat langsung jadi? Apakah dibuka bungkusnya terus kemudian mie-nya langsung jadi, langsung ada di mangkok? Tentu tidak. Mie instan yang kita buat itu ada cara-caranya. Dari mulai kita harus menyiapkan panci dulu, dari mulai kita merebus air hingga mendidih, kemudian kita rebus mie-nya, terus kita tuangkan bumbunya dalam mangkok, begitu. Jadi ketika kita membuat mie instan, mie itu tidak langsung jadi. Ada langkah-langkah yang kita tempuh sampai pada akhirnya kita bisa menghidangkan mie tersebut. Sama dengan hal-hal lain, bukan hanya mie saja, ya. Banyak sekali di dalam kehidupan kita. Ketika kita ingin melakukan sesuatu, ada prosedur yang harus kita tempuh, ada prosedur yang harus kita jalani. Nah, jadi sudah paham tentang prosedurnya dulu nih. Paham tentang prosedur ya? Prosedur itu apa? Paham ya? Nah, kalau begitu, mudah dong untuk kita mendefinisikan apa arti dari teks prosedur. Ayo, Ibu sudah sering mengajarkan loh ya, konsep dasar. Ketika kita sudah paham konsep dasarnya seperti apa, kemudian kita disuruh untuk mendefinisikan teks prosedur, otomatis ada tambahan teks. Berarti pengertian dari teks prosedur adalah apa? Ayo, pengertian dari teks prosedur. Silahkan disimak slide berikut. Sudah dibaca pengertian dari teks prosedur? Silakan boleh kalian catat ya pengertian dari teks prosedur. Nah, bebas kalian mau mengartikan apa, tetapi jangan lupa karena di sini kita mau pelajari teks, maka dalam pengertiannya teksnya juga harus dibawa, yaitu teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau petunjuk yang harus dilakukan oleh seseorang dalam melakukan sesuatu kegiatan atau dalam mewujudkan tujuan di mana langkah-langkah tersebut dilakukan secara berurutan. Ya, apapun itu terserah bebas. Intinya adalah di dalam teks prosedur itu
disajikan secara berurutan agar seseorang yang akan melakukan kegiatan tersebut dapat berhasil dalam mencapai tujuannya atau melaksanakan kegiatan tertentu. Begitu. Paham? Paham ya? Paham. Jadi jangan dibuat sulit untuk memahaminya. Yang penting kalian paham konsep dasarnya. Untuk menggagas definisinya, terserah kalian mau seperti apa. Yang penting tidak keluar dari esensinya. Nah, ini sedikit menyinggung saja ya, mengaitkan gitu ya. Tadi tertinggal beberapa penyampaian, saya lupa dan terlewat. Kalau misalkan nanti dari kalian ada yang bertanya misalnya, Bu, kalau misalkan tutorial di YouTube itu berarti termasuk prosedur tidak sih, Bu? Termasuk prosedur. Jadi, kalau misalkan kalian sering melihat tutorial memasak, tutorial make up, tutorial DIY, tahu DIY ya? Do it yourself, yang membuat kerajinan tangan ya. Nah, itu termasuk dalam prosedur, termasuk dalam materi pembahasan kita. Kalau misalkan tadi kita sudah membahas mengenai konsep dasar prosedur, kemudian pengertian teks prosedur, maka sebenarnya apa sih tujuan kita membuat teks prosedur? Apa sih gunanya prosedur itu ada gitu. Jadi guna dan tujuannya teks prosedur sendiri itu apa gitu. Kira-kira menurut kalian apa? Hayo. Saya yakin kalian pasti paham. Dari pengertiannya saja kita mudah ya untuk menyampaikan kira-kira guna dan tujuan dari teks prosedur itu sendiri itu apa gitu. Nah, kalian boleh sambil menyimak slide berikutnya. Disimak ya. Baik, jadi di situ dituliskan oleh saya sajikan bahwasanya guna dan tujuan dari teks prosedur sendiri adalah memberitahu, menjelaskan kepada pembaca kira-kira langkah-langkah atau cara-cara yang harus dilakukan secara sistematis ya, dalam melakukan suatu kegiatan, misalnya mau menggunakan suatu alat, sesuatu. Nah, itu kan pasti ada langkah-langkahnya. Nah, kita memberitahu, menjelaskan langkah-langkah tersebut secara berurutan agar pembaca bisa berhasil ketika mencoba melakukan kegiatan tertentu, kegiatan tersebut gitu ya. Nah, itu adalah guna dan tujuan dari teks prosedur ya. Jadi memberitahu, menjelaskan secara sistematis langkah-langkah yang harus ditempuh oleh seseorang dalam melakukan sesuatu, membuat sesuatu, atau menggunakan sesuatu. Seperti itu, paham? Paham ya? Mudah, kita hari ini belajarnya konsepnya aja dulu. Nanti di pertemuan selanjutnya kita baru belajar yang lebih kompleks, seperti misalnya contoh dari teks prosedur itu seperti apa, bentuknya nanti Ibu sajikan ya. Kemudian kita analisis struktur dan bagiannya, kemudian kebahasaannya ya seperti biasa kita akan membedah teksnya gitu ya nanti di pertemuan selanjutnya. Kalau tadi kita sudah membahas mengenai guna dan tujuan ya, guna dan tujuan dari teks prosedur itu apa, nah sekarang kita akan mempelajari mengenai ciri-ciri. Kan sebuah teks itu, setiap teks dalam pelajaran bahasa Indonesia itu kan berbeda-beda. Semua teks itu memiliki karakteristiknya masing-masing begitu ya. Nah, kira-kira karakteristik, ciri-ciri dari teks prosedur itu apa sih? Mudah banget ya, mudah sekali ya. Kalian sudah tahu konsep dasarnya, kalian bisa mendefinisikan pengertiannya, terus menyampaikan guna dan tujuannya, pasti ciri-cirinya pun kalian bisa menggagasnya. Ya, kira-kira apa sih ciri-ciri dari teks prosedur? Bagaimana sih karakteristiknya? Coba disimak slide berikut. Nah, di situ saya menyajikan ciri-ciri teks prosedur itu dilihat dari 3 poin ya, 3 sudut pandang ya.
yaitu dari tujuan, dari isi, kemudian dari segi kebahasaan. Kita tahu dong tadi bahwa kalau dilihat dari segi tujuan, ya, ciri-ciri dari segi tujuan, teks prosedur sendiri tujuannya adalah memberitahu atau menjelaskan langkah-langkah yang harus ditempuh oleh seseorang dalam melakukan sesuatu. Intinya, ciri-ciri teks prosedur itu adalah menjelaskan langkah-langkah, ada langkah-langkahnya gitu ya, ada cara-caranya yang harus ditempuh oleh seseorang. Nah, kalau misalkan dari segi isinya, teks prosedur berisi tentang apa? Tentang cara-cara, langkah-langkah, aturan-aturan, kemudian batasan-batasan yang harus dilakukan oleh seseorang dalam melakukan suatu kegiatan. Begitu. Jadi, kalau dilihat dari isinya, ya pasti dong dalam teks prosedur itu selain ada langkah-langkah, selain ada cara-cara, juga pasti ada batasannya. Misalnya batasan itu misalkan misal adalah membuat mie rebus, air rebusannya tidak boleh digunakan untuk kuah, misalnya gitu. Jadi ada batasan-batasan tersendiri tergantung teks prosedur yang disajikan, dan tergantung juga kegiatannya, kegiatan apa gitu. Paham? Sampai di isi. Kalau misalkan dilihat dari segi kebahasaannya, ciri-ciri teks prosedur itu misalnya ya, adanya kalimat perintah, adanya kalimat saran atau anjuran, kemudian ada kalimat batasan, dan penggunaan kalimat-kalimat yang kalimat-kalimat tertentu sesuai dengan tujuan dan isi dari teks prosedur itu sendiri gitu. Jadi disesuaikan. Misal contoh Ibu kasih tahu misalkan seperti ini. Kalimat perintah tuh misalnya seperti tuangkan, kemudian biasanya kan kalau misalkan kita membuat makanan atau apa kan adonannya ada tuh ya, anjuran kalimat perintah yang mengatakan tuangkan adonan ini ke baskom misalkan gitu. Terus kemudian siapkan bahan-bahan berikut ini. Nah, itu namanya kalimat perintah gitu. Terus kemudian ada kalimat anjuran atau kalimat saran, misalnya makanan ini lebih cocok dihidangkan pada malam hari ketika menemani makan malam, misalkan seperti itu, misalkan kayak dessert itu kan gitu. Jadi ada kalimat anjuran, ada kalimat saran, ada kalimat perintah, kemudian ada kalimat batasan. Jadi batasan itu misalnya larangan ya, batasan itu seperti larangan, misalnya contoh minyaknya tidak boleh lebih dari misalkan 2 sendok teh misalkan seperti itu. Jadi dalam teks prosedur tergantung disajikannya seperti apa, jadi menyesuaikan kalimat-kalimatnya pun juga menyesuaikan kalimat perintahnya, kalimat batasannya, kalimat sarannya, kalimat anjurannya, jadi seperti itu ya. Nanti untuk segi kebahasaannya bisa kita bahas lebih dalam di pembahasan di pertemuan selanjutnya. Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini materi dasar kita mengenai teks prosedur saya sekiankan ya. Yang penting kalian PDKT dulu seperti biasa dengan materinya. Jadi kita berbicaranya bertahap ya, belajarnya bertahap gitu. Tidak langsung saya sampaikan strukturnya apa, tidak langsung saya sampaikan kira-kira seperti apa kita contoh-contoh lain dari teks prosedurnya. Nanti tunggu di pertemuan selanjutnya. Tunggu kejutan dari saya ya. Baik, jangan lupa ya yang sudah saya sampaikan hari ini dipelajari, direview kembali, diulang kembali, dibaca lagi begitu ya, agar supaya makin paham gitu ya. Silakan tugas kalian adalah melihat contoh-contoh dari teks prosedur yang lainnya. Teks prosedur seperti apa kalian lihat gitu ya. Jadi besok ketika saya menyajikan kalian sudah tidak kaget. Baik, saya ucapkan terima kasih atas perhatian kalian. Semoga bermanfaat untuk pembelajaran kita hari ini. Saya sekian.